akan This call is now mempresentasikan being recorded. tentang manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Next. Yang pertama yaitu ada kepentingan strategis dan rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management yaitu manajemen aktivitas, pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman kepada pelanggan melalui sistem distribusi. Manajemen rantai pasokan mencakup aktivitas untuk menentukan yang pertama transportasi ke vendor, yang kedua pemindahan uang secara kredit dan tunai, yang ketiga para pemasok, yang keempat bank dan distribusi, yang kelima utang dan piutang usaha, yang keenam penggudangan dan tingkat persediaan, yang ketujuh pemenuhan pemesanan, yang kedelapan itu berbagai informasi pelanggan, prediksi dan produksi. Adapun tujuan dari manajemen rantai pasokan yaitu untuk membangun sebuah rantai pemasok yang memusatkan perhatian untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Kunci bagi manajemen rantai pasokan yang efektif yaitu menjadikan para pemasok sebagai mitra dalam strategi perusahaan untuk memenuhi pasar yang selalu berubah. Nah, jika fungsi manajemen operasi mendukung strategi perusahaan, maka rantai pasokan didesain untuk mendukung strategi manajemen operasi, yaitu ada strategi biaya rendah, strategi respon, dan strategi diferensiasi. Bagaimana sih strategi perusahaan berdampak pada keputusan rantai pasokan? Ini adalah tabel strategi perusahaan berdampak pada keputusan rantai pasokan. Bisa kalian lihat dan baca, dan nanti filenya akan dikirim selanjutnya. Next. Nah, adapun permasalahan dalam rantai pasokan global, yaitu tujuan manajemen rantai pasokan global ini membangun sebuah rantai yang terdiri dari pemasok yang memusatkan perhatian untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Rantai pasokan harusnya fleksibel untuk menanggapi sebuah perubahan mendadak, terus mampu menggunakan teknologi transmisi dan komputer tercanggih, terus memiliki karyawan lokal yang memiliki keterampilan untuk menangani tugas-tugas perdagangan maupun pengiriman, imigrasi, dan permasalahan politis. Selanjutnya, ekonomi rantai pasokan, yaitu ada rantai pasokan yang merupakan bagian integral dari strategi perusahaan dan merupakan aktivitas yang paling mahal pada hampir seluruh perusahaan. Yang kedua yaitu ada keputusan buat atau beli, yaitu keputusan memilih antara memproduksi sebuah komponen atau jasa sendiri atau membelinya dari sebuah sumber di luar perusahaan. Selanjutnya ada outsourcing, yaitu pemindahan aktivitas sebuah perusahaan yang biasanya dilakukan secara internal ke pemasok eksternal. Dengan outsourcing tidak ada produk nyata dan tidak ada perpindahan jabatan, karena pada umumnya perusahaan menyediakan sumber daya yang penting untuk memenuhi aktivitas tersebut. Selanjutnya yaitu keputusan buat atau beli dan pengalihan daya. Yaitu keputusan buat atau beli artinya memilih barang dan jasa secara menguntungkan, dapat diperoleh secara eksternal dibanding diproduksi secara internal. Selanjutnya yaitu personel rantai mengevaluasi alternatif pemasok dan menyediakan data relevan terbaru, akurat, lengkap bagi alternatif. Ketiga yaitu pengalih mengalihkan beberapa kegiatan dan sumber daya interval tradisional dari sebuah perusahaan ke vendor. Selanjutnya, ada strategi 6 sumber. Yang pertama yaitu banyak pemasok, biasanya digunakan untuk produk komoditas atau pembelian biasanya didasarkan pada harga. Yang kedua yaitu sedikit pemasok, pembeli membentuk hubungan jangka panjang dan lebih sedikit pemasok.
Selanjutnya yang ketiga, integrasi vertikal yaitu mengembangkan kemampuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibeli sebelumnya. Nah, yang keempat yaitu ventura bersama, yaitu kolaborasi formal pada tingkatan keterampilan, supply aman, kurangi biaya, dan yang kelima yaitu jaringan KIRESU, yaitu sebuah jalan tengah antara beberapa pemasok dan integrasi vertikal yang sebelumnya, dan pemasok menjadi bagian dari koalisi perusahaan. Yang terakhir yaitu perusahaan virtual. Nah, andalkan berbagai hubungan pemasok untuk menyediakan layanan sesuai permintaan. Dan hubungan mungkin jangka pendek ataupun jangka panjang. Selanjutnya dibacakan oleh Tes risiko rantai pasok. Risiko rantai pasok didefinisikan sebagai segala ketidakpastian yang potensial memengaruhi secara negatif terhadap kinerja organisasi. Apa itu manajemen risiko rantai pasok? Manajemen risiko rantai pasok adalah sebuah strategi mengendalikan adanya dampak yang terjadi selama terjadinya pasokan barang dalam industri logistik, sehingga bisa mengantisipasi jika terjadi hal buruk dalam penyediaan rantai pasokan. Pengelolaan rantai pasok atau supply chain management. Mengelola rantai pasokan membutuhkan beberapa pemahaman. Berikut tips untuk dapat mengelola rantai pasokan. 1. Tetapkan tujuan strategis manajemen rantai pasok. 2. Menentukan ruang lingkup manajemen rantai pasokan yang akan dicangkup. 3. Pahami komponen-komponen manajemen rantai pasokan yang ada dalam bisnis yang digeluti. 4. Kenali proses dan model rantai pasokan yang dihadapi. 5. Memilih strategi manajemen rantai pasokan. Strategi meningkatkan pengelolaan rantai pasokan atau supply chain management. 1. Menggunakan sistem ERP yang memiliki fitur otomatis dan fungsionalitas supply chain management. Sistem ini bisa diprogram secara otomatis untuk memesan kepada vendor ketika tingkat persediaan menurun atau berada pada tingkat tertentu. 2. Meningkatkan standarisasi dari IRF. 3. Meningkatkan transparansi. Berbagai masalah yang terjadi pada kegiatan rantai pasok permanen seperti limbah, kesalahan, dan bahkan penipuan bisa diatasi dengan merekonsiliasi angka-angka pada perangkat lunak. 4. Dapatkan wawasan data. 5. Manajemen persediaan real time. Jadi dalam manajemen persediaan inventaris, perangkat lunak ERP menawarkan fitur inventaris yang memberikan visibilitas real time yang lebih tepat sesuai dengan tingkat persediaannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kania. Yang selanjutnya yaitu terintegrasi. Integrasi yaitu adanya saling keterkaitan antara subsistem sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain. Membahas mengenai manajemen rantai pasokan, maka tidak akan lepas dari istilah integrasi. Integrasi rantai pasokan mengacu pada sejauh mana organisasi strategis bekerja sama dengan mitra rantai pasokan serta mengelola proses intra dan organisasi nasional untuk mencapai aliran produk, servis, informasi, uang, dan keputusan yang efektif dan efisien dengan tujuan memberikan nilai maksimal kepada pelanggan. Secara umum,
Ada dua tipe integrasi, yaitu integrasi eksternal atau IE dan integrasi internal atau II. Yang selanjutnya, membangun basis persediaan. Kebijakan pembelian juga perlu dibangun. Kebijakan tersebut harus dapat menangani isu-isu seperti persentase bisnis yang dilakukan dengan salah satu pemasok atau dengan bisnis minoritas. Kita sekarang lanjut untuk membahas pemilihan pemasok sebagai 4 proses. Yang pertama yaitu ada evaluasi pemasok. Tahap pertama dari pemilihan pemasok, evaluasi pemasok mencakup pencarian pemasok potensial dan menentukan kecenderungan mereka untuk menjadi pemasok yang baik. Jika pemasok tidak dipilih, semua upaya rantai pasokan lainnya akan gagal. Kriteria evaluasi yang sangat penting bagi perusahaan mungkin mencakup kategori-kategori ini serta kemampuan proses produksi, lokasi, dan sistem informasi. Yang kedua, ada pengembangan pemasok. Dengan mengasumsikan bahwa perusahaan ini dengan pemasok tertentu, bagaimana perusahaan akan mengintegrasikan pemasok ini ke dalam sistemnya? Pembeli harus memastikan bahwa pemasok membeli apresiasi persyaratan kualitas, spesifikasi produk, jadwal, dan pengiriman, serta kebijakan pembelian. Yang selanjutnya, ada negosiasi. Berikut adalah 3 tipe strategi negosiasi klasik, yaitu model berbasis biaya, model harga berbasis pasar, dan penawaran kompetitif. Yang keempat, membuat kontrak partner rantai pasokan. Kontrak desain untuk berbagai risiko, berbagai manfaat, dan menciptakan struktur insentif untuk mendorong anggota rantai pasokan untuk menggunakan kebijakan yang optimal bagi keseluruhan rantai. Idenya adalah untuk membuat PAI total atau laba rantai pasokan yang lebih besar dan kemudian membagi PAI yang lebih besar ini kepada seluruh partisipan. Beberapa fitur umum pada kontrak termasuk kuantitas diskon, yaitu harga yang lebih rendah untuk pesanan yang lebih besar, membeli kembali atau biasa dilakukan dalam bisnis majalah dan buku di mana dilakukan pembeli kembali lagi unit yang tidak terjual, dan berbagai pendapatan di mana kedua partner berbagai resiko ketidakpastian dengan berbagai pendapatan. Yang selanjutnya ada pemusatan pembelian perusahaan-perusahaan dengan berbagai fasilitas. Hal ini harus menentukan item apa saja yang akan dibeli serta terpusat dan apa yang boleh dibeli pabrik lokal untuk mereka sendiri. Pembelian terdesentralisasi yang tidak termonitor bisa menimbulkan kekacauan. Manfaat yang bisa diperoleh yaitu 1. Meningkatkan volume pembelian untuk harga yang lebih baik. 2. Membangun staf ahli yang terspesialisasi. Yang 3. Membangun kerjasama pemasok yang lebih kuat. Yang 4. Menjaga kendali profesional terhadap proses pembelian. Yang 5. Menyediakan sumber daya yang lebih bagi pemilihan pemasok dan proses negosiasi. Yang 6. Mengurangi duplikasi tugas. Yang 7. Meningkatkan standarisasi. Yang 8. Pembelian via elektronik. Pembelian via elektronik atau e-procurement untuk mempercepat pembelian, mengurangi biaya, dan mengintegrasikan rantai pasokan. Yang selanjutnya ada katalog dan pertukaran online. Pembelian item standar seringkali dilakukan melalui katalog online. Yang terakhir ada lelang online. Manajer operasi mengetahui bahwa lelang online adalah area subur untuk menjual bahan baku berlebih dan persediaan yang tidak terpakai atau berlebih. Lelang online ini mengurangi hambatan untuk masuk, mendorong penjual untuk bergabung, dan terus meningkatkan jumlah pembeli potensial. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra. Manajemen logistik.
Manajemen logistik merupakan teknik dalam menyalurkan barang secara baik, terencana, terstruktur, efektif, dan efisien, mulai dari pengiriman barang dari pemasok atau supplier ke toko sampai ke tangan konsumen. Manajemen logistik juga berkaitan dengan penyimpanan barang yang baik di dalam gudang hingga pendistribusian barang tersebut sampai kepada konsumen. Aktivitas manajemen logistik. Yang pertama ada aktivitas pengumpulan, yaitu kegiatan mengumpulkan sejumlah barang yang bisa digunakan untuk penjualan akhir pada konsumen. Yang kedua ada aktivitas penyimpanan, yaitu kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang. Biasanya barang ini akan dikelompokkan sebelum disebar ke reseller maupun supplier. Yang ketiga ada aktivitas penyebaran, yaitu kegiatan penempatan produk yang telah dikelompokkan sesuai dengan jenis klasifikasi pada tempat tertentu. Yang keempat ada aktivitas pembiayaan, merupakan kegiatan yang melibatkan kebutuhan terhadap anggaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan logistik. Yang kelima ada aktivitas komunikasi, merupakan penyampaian ide, konsep, gagasan, informasi ke arah hasil akhir yang diharapkan dalam sistem manajemen logistik. Lalu ada peran manajemen logistik. Yang pertama, peran manajemen logistik untuk organisasi publik. Organisasi publik seperti pemerintah daerah sangat membutuhkan sistem manajemen logistik, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah bisa berjalan dengan baik. Proses tersebut tidak hanya berputar dalam aktivitas pengadaan barang untuk kebutuhan pemerintah daerah saja, tetapi untuk kehidupan masyarakat yang lebih luas. Misalnya program pemberian pelayanan prima dari pemerintah daerah kepada seluruh masyarakat. Aktivitas manajemen logistik berguna dalam hal yang sangat menyangkut kehidupan sehari-hari masyarakat karena berhubungan dengan pelaksanaan tugas pemerintah yang bersifat eksternal. Yang kedua, ada peran manajemen logistik untuk kegiatan pemasaran. Perusahaan perlu menggunakan pendekatan sistem dalam penggabungan kebutuhan pemasaran dan logistik. Orientasi hubungan antara logistik dan marketing berkenaan dengan cara mengelola logistik agar dapat menghasilkan pelayanan tingkat tinggi dengan biaya total operasional logistik yang rendah. Produk yang diterima konsumen sebagai hasil pembelanjaan bisa saja membuat hilangnya daya tarik konsumen akibat kualitas, harga, dan layanan yang kurang sesuai. Maka dari itu, manajemen logistik harus bisa memahami dengan baik hubungan antara logistik dan aktivitas pemasaran. Yang ketiga, ada peran manajemen logistik untuk ekonomi. Manajemen logistik mendukung segala proses pergerakan dan aliran dari sejumlah transaksi ekonomi, termasuk dalam penjualan sejumlah barang dan jasa. Misalnya, jika produk-produk tidak tiba tepat waktu, maka konsumen tidak dapat membelinya, karena kemungkinan telah membeli produk lain. Jika produk tidak bisa tiba di tempat yang tepat atau dalam kondisi yang tepat, maka tidak akan terjadi penjualan yang maksimal. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang melalui rantai pasokan akan mengalami kerugian. Logistik juga bisa menambah nilai dengan menciptakan kegunaan, waktu, dan tempat. Dari pemahaman ekonomi utilitas menjadi nilai guna dari suatu barang atau jasa sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Para manajemen logistik yang paling mencolok adalah dalam internasional. Dalam hal ini, pemerintah ikut memerankan kebijakan maupun pengawasan perdagangan tersebut karena merupakan perluasan dari kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya ada manajemen distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyebarkan produk ke seluruh pasar agar dapat dibeli oleh banyak orang. Distribusi adalah aktivitas menjual dan mengirimkan produk ke produsen ke pelanggan.
Juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk mempromosikan dan memfasilitasi pengiriman barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi merupakan kegiatan perantara antara produsen dan konsumen. Distribusi ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Tanpa adanya distribusi, barang-barang yang dihasilkan oleh produsen tidak akan sampai ke konsumen dengan demikian, fungsi distribusi sebagai bagian dari proses supply chain management. Yang pertama, menyalurkan barang dari produsen untuk sampai di tangan konsumen. Yang kedua, membantu memperlancar pemasaran untuk bisa terjual kepada konsumen. Karena jika produsen langsung yang memasarkan, maka dibutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Dengan adanya fungsi distribusi produsen, akan lebih fokus bagaimana menghasilkan produk yang kualitas dalam jumlah yang besar. Dalam upayanya untuk kesuksesan fungsi distribusi di atas, siapapun yang melaksanakan baik internal perusahaan maupun mitra pihak ketiga manajemen distribusi dan transportasi tersebut pada umumnya akan melaksanakan tugasnya yang terdiri dari yang pertama, melakukan segmentasi pasar dan melakukan target service level. Dengan melakukan segmentasi pasar, maka perusahaan dapat memahami perbedaan karakteristik dan kontribusi tiap konsumen atau area distribusinya. Perusahaan bisa memprioritaskan pendistribusian ke daerah yang memiliki perputaran ekonomi yang cepat dan bagus. Misalnya area konsumen kelas 1 yang menyumbangkan pendapatan terbesar, memiliki target servis yang lebih tinggi dibandingkan dengan area konsumen kelas 2 atau kelas 3 yang kontribusinya lebih rendah. Yang kedua, memilih moda transportasi yang tepat. Manajemen transportasi harus bisa menentukan moda transportasi apa yang akan digunakan dalam mengirimkan produk-produk mereka ke konsumen. Hal ini tergantung jenis barang yang dikirimkan, kombinasi 2 atau lebih mode transportasi tertentu bisa atau bahkan harus dilakukan tergantung pada situasi yang dihadapi. Yang ketiga, melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh distributor adalah menentukan kapan moda transportasi tersebut harus berangkat dan rute mana yang harus dilalui untuk memenuhi permintaan dari sejumlah outlet atau toko retail yang ada. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Tarisa. Selanjutnya ada manajemen, etika, dan rantai pasokan yang berkelanjutan. Etika manajemen rantai pasokan yang pertama ada etika personal. Keputusan etis sangat penting bagi kesuksesan jangka panjang suatu perusahaan. Namun, rantai pasokan sangat rentan akan penyimpangan etika. Dengan staf penjualan yang cemas terhadap penjualan dan agen pembelian menghabiskan jumlah yang besar, godaan berlimpah. Staf penjualan berteman dengan pelanggan, melakukan kebaikan untuk mereka, membawa mereka makan siang, atau memberikan hadiah kecil. Menentukan kapan tanda pertemanan menjadi suapan bisa jadi hal yang menantang. Banyak perusahaan memiliki aturan yang ketat dan kode etik yang membatasi apa yang diterima. Yang kedua, ada etika dalam rantai pasokan. Perusahaan harus membangun standar untuk pemasoknya, sama seperti mereka dalam membangun standar untuk mereka sendiri. Masyarakat mengharapkan kinerja yang etis di seluruh rantai pasokan. Misalnya, GAP melaporkan bahwa dari 3.000 lebih pabriknya di seluruh dunia, sekitar 90% gagal dalam evaluasi awalnya. GAP menemukan bahwa sebesar 10% hingga 25% dari pabrik Cina-nya terlibat dalam perlakuan psikologis dan verbal yang buruk, dan lebih dari 50% pabriknya di Sub-Sahara Afrika beroperasi tanpa peralatan pengaman yang cukup. Yang ketiga, perilaku etis terhadap lingkungan. Etika yang baik meluas hingga pengoperasian bisnis dengan cara mendukung konservasi dan peremajaan sumber daya. Hal ini membutuhkan evaluasi keseluruhan dampak lingkungan dari bahan baku hingga proses manufaktur dengan cara yang
mendukung konservasi dan peremajaan sumber daya melalui penggunaan dan pembuangan akhir. Misalnya, Darden Restoran dan Walmart, keduanya membutuhkan pemasok udang dan ikan di Asia Tenggara untuk tunduk kepada standar Global Aquaculture Alliance. Standar ini harus dipenuhi jika pemasok ingin menjaga hubungan bisnis. Manajer operasi juga memastikan bahwa kesinambungan dicerminkan dalam kinerja pemasok tingkat 2 dan 3. Pelaksanaan dapat dilakukan oleh inspektor perusahaan, auditor pihak ketiga, agen pemerintahan. Keempat, pendekatan digunakan. Next. Selanjutnya, membangun kesinambungan rantai pasokan. Rantai pasokan masuk menarik banyak perhatian, namun ini hanya bagian dari tantangan kesinambungan. Rantai pasokan kembali juga signifikan. Logistik terbalik mencakup proses pengiriman produk yang dikembalikan kembali ke rantai pasokan untuk dijual kembali, diperbaiki, digunakan kembali, dimanufaktur kembali, didaur ulang, atau dibuang. Tujuan manajer operasi harus terbatas pada pembakar atau mengubur produk daripada berusaha keras untuk menggunakannya kembali. Mengukur kinerja rantai pasokan. Seorang manajer rantai pasokan membutuhkan standar atau metrik untuk mengevaluasi kerja. Di sini diperkenalkan beberapa metrik berbasis persediaan. Aset dipercayakan untuk persediaan. Manajer rantai pasokan membuat keputusan penjadwalan dan kuantitas yang menentukan aset yang dipercayakan untuk persediaan. Contohnya adalah jumlah uang yang diinvestasikan dalam persediaan. Mengukur kinerja rantai pasokan. Untuk mengetahui kinerja rantai pasokan perusahaan diperlukan suatu pengukuran melalui pendekatan, yaitu metode Supply Chain Operation Reference. Metode SCOR adalah suatu model acuan dari operasi supply chain. SCOR mampu memetakan bagian-bagian supply chain. Menurut Pujawan tahun 2005, pada dasarnya SCOR merupakan model yang berdasarkan proses. Penerapan metode SCOR pada supply chain management menyediakan pengamatan dan pengukuran proses supply chain secara menyeluruh. Ruang lingkup pengukuran kinerja rantai pasokan. Pengukuran kinerja rantai pasokan mencakup pengukuran kinerja perusahaan pada proses internal dan proses eksternal perusahaan. Proses internal perusahaan merupakan seluruh proses yang terjadi di dalam perusahaan, mulai dari proses perencanaan produksi hingga pengiriman produk kepada customer. Sedangkan proses eksternal merupakan proses yang melibatkan hubungan perusahaan dengan stage yang berada di luar perusahaan, yaitu supplier dan customer. Pengukuran kinerja supply chain tidak hanya difokuskan pada satu proses internal atau eksternal saja, keduanya mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan. Next, Kak. Selanjutnya, pengukuran kinerja rantai pasokan. Pengukuran kinerja rantai pasokan merupakan langkah penting untuk meningkatkan kinerja dari rantai pasokan itu sendiri. Pengukuran kinerja rantai pasokan adalah proses pengukur efisiensi dan efektivitas tindakan di masa lalu. Sementara ukuran kinerja adalah parameter yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan atau efektivitas tindakan masa lalu. Pada awal 1990, keberhasilan proyek dianggap berhasil ketika terkait dengan ukuran kinerja, yang pada gilirannya akan berkaitan dengan tujuan proyek. Agami tahun 2012 mengungkapkan bahwa biasanya ada dua sistem supply chain performance measurement atau SCPM. Yang pertama, Financial Performance Measurement System atau
PMS. Pengukuran kinerja yang menggunakan sistem keuangan umumnya disebut dengan metode akuntansi tradisional yang digunakan untuk mengukur kinerja rantai pasokan. Metode ini fokus utamanya pada indikator keuangan sehingga banyak terjadi kritik karena perusahaan mengabaikan pengukuran strategis non-keuangan. Yang kedua, Non-Financial Performance Measurement atau NFPMS. Pengukuran kinerja dengan pendekatan non-keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 9 jenis pengelompokan sesuai dengan kriteria pengukurannya. Berikut ini merupakan pengukuran kinerja non-keuangan yang paling sering digunakan. Yang pertama, Supply Chain Balance Scorecard atau SCBS. BSC digunakan sebagai suatu alat manajemen dalam hal pengukuran kinerja. Menurut tahun 2010, Kaplan dan Norton membagi metode ini ke dalam 4 kategori umum, yaitu Financial Measures, Customer Related Measures, Internal Performance, dan Learning. Scorecard dapat dibagi menjadi beberapa area pengukuran, yaitu posisi keuangan, posisi kompetitif, efisiensi internal, dan karyawan. Yang kedua, Supply Chain Operation Reference Model atau SCOR. SCOR model ini diciptakan oleh Supply Chain Council versi pertama, dikembangkan pada tahun 1996. Model ini merupakan kerangka kerja untuk memeriksa supply chain secara rinci, mendefinisikan dan mengkategorikan proses yang membentuk rantai, menetapkan metrik atau proses tersebut, dan meninjau tolak ukur yang sebanding. Kerangka model SCOR adalah satu-satunya kerangka cross-fungsional terintegrasi yang menghubungkan pengukuran kinerja, praktik terbaik, dan persyaratan perangkat lunak untuk model proses yang terperinci. Model SCOR mendefinisikan kinerja rantai pasok yang terdiri dari 5 proses utama, yaitu plan atau perencanaan, source atau sumber, make atau membuat, deliver atau pengiriman, dan return atau pengembalian. Kinerja proses ini juga dapat diukur dengan 5 perspektif, yaitu reliability, responsiveness, agility, cost, dan aset. Selanjutnya ada contoh study case. Next, Kak. Studi kasus penerapan manajemen rantai pasok di suatu perusahaan depo PT Tirta Investama Boyolali atau distribusi AMDK merek Aqua. Diagram supply chain-nya, manufaktur di sini merupakan pabrik pengolahan air minum Aqua yang memproduksi air dalam bentuk botol, galon, dan gelas yang akan didistribusikan depo PT Tirta Investasi Boyolali. Kemudian distribusi Depo Tirta Investama merupakan perusahaan yang diteliti di mana perusahaan ini bergerak di bidang distribusi air minum Aqua dalam bentuk galon, gelas, dan botol. Kemudian retailer di sini merupakan agen-agen penjualan air minum besar yang menjadi pangsa pasar dari Depo PT Tirta Investama. Kemudian end user merupakan konsumen akhir dari produk Aqua yang didistribusikan oleh PT Tirta Investama tanpa melalui retailer. Selanjutnya akan dikembalikan lagi kepada Wulan. Ya baik. Di sini apa sih kita kan membuat games untuk supaya kelompok kita tahu kalian itu memperhatikan atau tidak. Next, Azka. Gamesnya itu games tebak gambar. Nah, untuk rulesnya yang bisa menjawab bisa raise hand atau langsung on mic. Ini itu tebak gambar yang pertama. Yang pertama itu ada gambar keluar, terus ada gambar source. Source-nya perusahaan apa ya? Games gitu atau apa gitu. Terus ada bendera Inggris. Exorcing. Bisaan.
Andi. Oh, X apa? Exorcing. Bukan, salah. Ada Outsourcing. yang keluarnya itu salah. Outsourcing. Ya, berarti Nopan tadi merhatiin. Gitu. Terus ada satu lagi. Logistik. Nah, ada gambar. Siapa? Siapa itu? Nopan lagi. Ya, tadi itu yaitu ada outsourcing sama logistik yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami yang outsourcing itu termasuk tadi apa sih penjelasan yang pertama dan logistik itu penjelasan di tengah-tengah gitu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Silakan jika ada yang ingin bertanya dan kepada kelompok 2 yang diwajibkan bertanya silakan. Dari kelompok lain juga boleh bertanya kalau ada yang ingin. Silakan kita mulai sesi diskusinya untuk kelompok 2 atau kelompok lain yang mau ditanyakan terkait SCM sebelum saya presentasi ya. Silahkan dilontarkan saja pertanyaannya. Maaf Pak, mau bertanya dari kelompok 2 Pak. Iya, silakan. Kan tadi itu ada 2 tipe integrasi, ada yang internal dan eksternal. Bisa dijelasin sedikit penjelasan 2 tipe itu? Saya silakan dulu kepada anggota kelompok 1. Bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sebentar, kita dulu pertanyaannya. Sambil nunggu jawaban jika ada yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya. Pertanyaan kelompok 2 akan dijawab oleh Kania. Ulan tadi Deden mau nanya dulu. Oh, silakan Deden mau nanya. Sok atuh jawab dulu pertanyaan si Iki. Oh iya, jawab dulu katanya. Ya, sama Kania. Untuk pertanyaannya kan tadi ada 2 tipe integrasi, yaitu integrasi eksternal dan integrasi internal. Tadi minta dijelasin sedikit ya. Untuk integrasi eksternal merupakan integrasi dari aktivitas logistik yang melewati batas-batas di luar perusahaan. IE ini mengacu pada sejauh mana suatu perusahaan dapat bermitra dengan anggota rantai pasokan kunci atau pelanggan dan pemasok untuk menyusun strategi antar organisasi, praktik, prosedur, dan perilaku ke dalam proses kolaborasi
sinkronisasi, dan yang dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian yang satu lagi ada II atau integrasi internal. Integrasi internal merupakan integrasi lintas fungsional dalam suatu perusahaan yang dicerminkan melalui tingkat aktivitas fungsi logistik, di mana saling berhubungan dengan lingkup fungsi yang lain. II ini mengacu pada sejauh mana suatu perusahaan dapat membangun praktik organisasi, prosedur, dan perilaku ke dalam proses yang sinkron, kolaboratif, dan dapat dikelola untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Mungkin hanya itu yang dapat kami jawab. Apakah cukup, Iki? Cukup, terima kasih. Ya. Iya, baik. Mungkin sudah cukup jawabannya. Silakan kepada yang selanjutnya. Tadi Deden. Izin bertanya. Saya Deden Nurdiansyah dari kelompok 2. Kan tadi di slide 19 ada strategi meningkatkan pengelolaan rantai pasokan atau supply chain management. Nah, di poin pertama kan itu ada menggunakan sistem ERP. Nah, yang dimaksud dengan sistem ERP itu apa ya? Sama cara penggunaannya gimana? Terima kasih. Ya, baik. Untuk pertanyaan dari Deden, kami tampung dulu. Untuk menunggu jawaban untuk pertanyaan Deden, kepada yang lain jika ada yang ingin ditanyakan lagi, dipersilakan. Kalau ada yang ngerti dan mau mencoba menjawab juga nggak apa-apa, kan kita diskusi. Jadi nggak harus kelompok satu yang menjawab. Ada beberapa individu yang pengalaman menggunakan sistem ERP, misalnya ada bisnis atau pengalaman kerja juga boleh disampaikan. Kalau misalnya kelompok satu pikir yang kelompok presentasi nanti sekiranya misalnya, kan ini kita diskusi ya, dan saya juga mengerti kalian masih mungkin agak awam atau masih baru belajar, jadi ketika ada yang bertanya untuk topik diskusi, sekiranya kalian yang presenter itu misalnya tidak terlalu mengerti atau tidak paham, nanti bisa saya jawab. Jadi misalkan kalau taluk gitu, kalau bahasa Sundanya, Pak saya nggak tahu Pak, nanti coba bantu saya jawab, itu boleh juga. Oke, jadi santai aja ya, yang tegang-tegang semua. Ya, baik. Tadi apa sih pertanyaan dari Deden yang seperti enterprise research planning itu pengertiannya sama penerapannya ya. Untuk ERP itu suatu model sistem informasi
organisasi untuk mengotomatisasi dan proses-proses bisnis utamanya. Nah, untuk harapannya biasanya ERP ini menggunakan aplikasi. Contoh aplikasinya yaitu CRM atau Customer Relationship Management. Nah, aplikasi itu akan membantu mengoptimalkan kinerja penjualan dengan layanan customer atau pelanggan. Nah, selain itu aplikasi ini juga dapat membangun hubungan dengan pelanggannya. Nah, perusahaan ini dengan mengetahui dapat mengelola dan melacak informasi seperti riwayat panggilan, komunikasi, data transaksi, pertemuan, durasi kontrak, dan lain sebagainya. Gitu. Gimana, Deden? Oke, terima kasih. Ya, baik. Baik, selanjutnya jika ada yang kurang jelas yang ingin ditanyakan silakan. Dan jika ada yang ingin menambahkan juga silakan. Oke, waktu presentasinya juga cukup habis, sudah habis, jadi sudah 1 jam pelajaran lebih. Habis 1 jam pelajaran sekitar 50 menit. Jadi terima kasih untuk kelompok 1. Nanti misalkan ada lagi yang mau ditanyakan, coba akan saya bahas. Saya ucapkan terima kasih untuk kelompok 1 atas materi yang telah disampaikan. Sebelum saya melakukan presentasi, saya mau menjawab dulu pertanyaan kedua ya. Dari tadi yang pertanyaan pertama dari siapa ya? Dari kelompok 2 ya? Dari Rizky. Kelompok 2 juga ya? Nanti tolong dibuat resumonya aja. Nanti kan kalian upload buat resume singkat aja di akhir mengenai siapa yang bertanya dan pertanyaan apa aja. Supaya nanti saya bisa review. Oke, ini slide saya udah terlihat. Sebelumnya saya ingatkan ya, jadi saya di sini pakai ada sistem, ada sebuah sistem yang nanti mendeteksi tadi yang kameranya mati, live meeting. Jadi saya ada reportnya dari bot tersebut. Jadi tidak secara manual saya pantau ya, kadang saya pantau manual juga aktivitasnya atau enggak. Jadi ada terakhir recording. Jadi dari pertemuan awal juga saya menerima attendance list dari plugin yang saya buat di Google Meet. Jadi hanya untuk sebagai pemberitahuan saja sih. Oke. Jadi bisa saya jawab ini ya. Jadi sebenarnya pertanyaan tadi yang mengenai ERP itu akan dijawab lebih lengkap yaitu oleh kelompok 5 sebenarnya. Kelompok 4. Nah, kelompok 4 itu nanti akan menjelaskan betul ya, kelompok 4 ya. Kelompok 4 ada yang hadir? Kelompok 4 nanti akan menjelaskan mengenai ERP atau Enterprise Resource Planning dan juga mengenai MRP atau ada istilahnya Manufacturing Resource Planning. Jadi singkatnya kayak gini. Jadi supply chain itu merupakan sebuah bagian dari manajemen operasi ya. Jadi jelas dari pertama kita membahas tentang manajemen operasi hingga akhir. Nah, si ERP itu adalah sebuah software yang kita gunakan untuk merancang sebuah perusahaan. Nah, ERP itu udah bacemnya, misalkan dari sales, lalu operation juga ada softwarenya untuk support, misalnya bagian marketing segala macam. Nah, kesatuan dari software ini disebut Enterprise Resource Planning atau perencanaan sumber daya perusahaan. Nah, kalau bisa lihat ini point of sales yang kalau kalian belum tahu itu seperti point of sale itu seperti misalnya ATM, lalu Gojek, kalau kalian ke Alfamart itu ada sistemnya tersendiri. Nah, itu namanya sistem point of sale. Jadi dalam ERP itu terdiri dari berbagai macam sistem untuk rantai pasokan nanti terintegrasi. Jadi
terhubung. Sebelum saya lanjut nih, kalian ada yang bisa bedain nggak? Mungkin saya cek random. Oh, dari kelompok satu aja. Kelompok satu apa sih bedanya antara logistik dengan manajemen rantai pasok atau rantai pasok? Tahu nggak bedanya apa? Kelompok satu, Toyota Maka atau yang lain? Apa bedanya manajemen logistik dan manajemen rantai pasok atau SCM? Manajemen rantai pasok. Bulan bisa menjawab? Atau Kania? Dari audiens mungkin Vicky? Apa perbedaan manajemen logistik dan manajemen rantai pasok? Kalau kalian berorganisasi kan pasti ada namanya bagian logistik. Nah, itu apa sih dia tuh sebenarnya? Iya. Raihan, tahu bedanya manajemen logistik dan manajemen rantai pasok? Pak, kalau menurut kelompok satu mah, kalau supply chain management mah ke pengelolaan bahannya, logistik mah lebih ke teknik penyalurannya gitu. Oke. Nah, poinnya sama. Jadi, ya tadi udah dapat kata kuncinya adalah perbedaannya itu adalah di pekerjaannya, Kak. Kalau misalnya logistik itu adalah buat suatu kegiatan perpindahan ya, satu barang ke tempat yang lain. Nah, kalau ini ya, semua ini disebut dengan supply chain management, betul. Jadi perbedaannya itu ya, karena kadang ada yang bingung antara dikira manajemen logistik dan manajemen supply chain itu sama. Nah, terkait dengan itu, kan saya harap sebelum saya mulai presentasi, jadi jadi perbedaannya seperti ya. Jadi kalau misalnya logistik itu perpindahan barang ya dari suatu tempat ke tempat lain. Nah, kalau misalkan manajemen supply chain itu sistemnya atau caranya. Jadi dalam rantai pasok terjadi beberapa kegiatan logistik, misalnya perpindahan uang, barang, manusia, atau produk. Nah, ini tentunya nanti kalian akan lebih membahas mengenai manajemen supply chain atau rantai pasok ini di kurikulum yang baru, kalau tidak salah di semester 5. Karena saya kebetulan membahas ini juga di semester 5 malam hari itu kelas karyawan. Nah, ini merupakan beberapa rangkuman dari beberapa pertemuan yang saya lakukan dengan di kelas manajemen rantai pasok. Nah, untuk kedepannya saya harapkan kalian agak tidak terlalu teoritis ya. Jadi ketika kalian menjelaskan, saya harap tidak, istilahnya bukan membaca ya. Nanti kalian bisa misalkan bilangnya akan dijelaskan oleh, karena kan saya harapkan nanti kalian menjelaskan, bukan sekedar membaca. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, ini kan saya mau review lagi ya, meringkas dari apa yang kalian kelompok satu sampaikan. Nah, apa sih sebenarnya supply chain? Saya coba jelaskan dalam hal singkat dan perbedaannya dengan manajemen logistik. Misal ini, kalian tahu kan ini apa? Apakah ini? Ada yang tahu ini apa? Indomie itu. Iya, ini adalah instant noodle atau mie instan. Nah, misalkan ini, contoh satu produknya itu adalah instant noodle. Apa sih rantai pasokan itu dengan kaitannya dengan instant noodle? Misal, nah ini kan kalau kita buat instant noodle atau mie instan itu ada pihak-pihak yang terlibat. Misal pabrik terigu, lalu ada pabrik plastik yang bikin kemasannya. Nah, pabrik kecap juga termasuk dalam pembuatannya. Kalau misalkan si produk tersebut tidak butuh tadi, misalnya outsourcing atau butuh
kemitraan dengan pihak lain. Nah, kalau misalnya seperti Indomie misalkan atau Indofood itu kan mereka terintegrasi, mereka punya pabrik terigu sendiri kalau tidak salah. Lalu mereka punya pabrik bikin plastiknya sendiri, kemasan sendiri, lalu kecapnya sendiri. Jadi tidak perlu. Tapi kaitannya ini dalam supply chain ya, bisa juga itu terintegrasi menjadi satu kompleks, satu tempat supaya lebih mudah produksinya. Nah, ketiga pabrik ini, lalu mereka memberikan logistik atau supply mereka kepada pabrik mie instan. Jadi dari sini logistik diberikan supaya pabrik mie instan itu bisa diproduksi. Kemudian setelah pabrik mie instan memproduksi bahan baku tersebut, dan mereka mengirimkan logistik pakai barang berupa produk mie instan itu kepada yang namanya distributor. Jadi distributor memberikan mendistribusikan produk tersebut kepada toko-toko ataupun bisa langsung yang sifatnya B2B ya, business to business atau business to customer, langsung dari distributor ke ada pelanggan. Contohnya pelanggan di sini adalah Jokowi, karena saya yakin Jokowi itu minum atau makan Indomie. Oke, jadi secara umum apa sih supply chain management itu adalah pergerakan suatu produk ketika produknya itu diminta oleh customer, meminta layanan kita ya, bisa juga produknya barang atau jasa. Nah, itu merupakan pergerakan logistik dari misalkan contoh di sini adalah pabrik supply kita, lalu kita memproduksi. Nah, ini lalu kita distribusikan dan memberikan pada customer atau Jokowi. Jadi kegiatan supply chain ini ada di sini. Nah, subbab atau hal-hal yang dilakukan itu banyak halnya. Nanti kalau akan lebih jelasnya mungkin kalian lebih paham, nanti mungkin kalian mengambil mata kuliah supply chain management. Nah, lantas siklusnya seperti apa? Siklus supply chain management itu setidaknya ada 6 ya. Yang pertama, adanya kebutuhan customer. Jadi ketika kalian ataupun kita meminta ataupun membutuhkan sesuatu. Nah, siklus yang pertama adalah customer need. Jadi mengidentifikasi kebutuhan customer. Yang kedua, kita melakukan planning. Nah, kita melakukan perencanaan produksinya berapa, lalu jenisnya apa, metode pengirimannya gimana, lalu penyimpanannya mau seperti apa. Kemudian ada proses yang tadi disebutkan juga procurement, atau istilahnya juga yang sekarang kekinian e-procurement ya, menggunakan layanan internet. Lalu kemudian ada juga production operation, mengelola hasil produksi, lalu memenuhi kebutuhan bahan baku. Nah, setelah kita yang pertama mengetahui kebutuhan customer, kemudian kita melakukan perencanaan, lalu kita melakukan procurement atau pengadaan barang ya, bahan baku dan segala macam. Kemudian kita kan melakukan tahap produksi. Kita kemudian mengelola hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau memenuhi kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi. Setelah kita melakukan kegiatan produksi, nah kemudian kita akan melakukan penyimpanan atau yang istilahnya yang akan disimpan dalam warehouse atau inventory. Nah, di sini juga kita memikirkan apakah sistemnya misalnya first in first out, jadi barang yang pertama masuk harus keluar masuk, atau LIFO ya, kebalikannya itu last in first out, lalu kita di sana pencatatan, lalu apakah kita membutuhkan chiller atau tidak. Nah, itu kita sampaikan di sana. Kemudian yang terakhir adalah kita mendistribusikan produk tersebut atau logistik tersebut. Sehingga kita bisa di sana menganalisa jarak, jenis, dan metode transportasi lainnya. Tadi slide ini saya juga sampaikan ya di upload. Kemudian kalau misalnya supply chain menurut Da Vinci, kegiatan supply chain ini yang tadi saya jelaskan dengan contoh Indomie tadi, di sana ada 3 hal yang terjadi. Informasi mengenai produk kita misalnya melalui sistem marketing. Jadi informasinya sifatnya 2 arah. Kemudian ini bagaimana sih kegiatan supply chain di industri 4.0? Oke, jadi implikasinya secara singkat pada kegiatan supply chain 4.0 itu seperti yang sudah saya sampaikan adalah adanya the use of advanced robotic and application of advanced analytic of big data in supply chain management. Ini saya dapatkan dari artikel McKinsey lagi ya.
kalian kalau misalkan mau buka situs McKinsey kemudian baca, nah kalian bisa download artikel tersebut hasil dari penelitian mereka. Jadi di supply chain management yang keempat, nah kemungkinan besar seperti yang saya sampaikan sebelumnya adalah penggunaan robotik dan application yang lebih advance serta penggunaan big data lebih banyak akan masif sifatnya. Kemudian ini nanti kalian bisa baca aja mengenai aplikasi Internet of Things. Nah kemudian ini ya, tadi pertanyaan pertama itu apa ya? Mengenai ini. Jadi dalam value chain, jadi dalam mengembangkan supply chain management, nanti kalau kalian pelajari lebih lanjut, ada istilahnya namanya value chain. Jadi ini kegiatan logistik di sini ya. Jadi mulai dari penerimaan, lalu operasi, lalu outbound, lalu bagian marketing dan service nih ke sini. Ini ada istilahnya untuk optimalisasi ya. Kan kalau kalian tahu cara salah satu optimalisasi yang lain menggunakan analisis SWOT misalnya. Nah, kalau ketika ingin menganalisis supply chain management bisa menggunakan analisis value chain. Kemudian, nah ini tadi kan ada pertanyaan mengenai perbedaan antara integrasi eksternal dan integrasi internal. Nah, ini merupakan salah satu tahapan dari optimalisasi supply chain management. Jadi mengoptimalkan kegiatan supply chain yang ada. Itu saya biasa terbagi menjadi dua ya. Tapi sebenarnya kalau di teori buku biasa nggak akan kelihatan, biasa dibagi satu, ini nomor satu, ini nomor dua, ini nomor tiga, nomor empat. Tapi saya terbiasa dibagi menjadi empat. Nah, integrasi internal itu berarti suatu optimalisasi, kegiatan optimalisasi yang sifatnya ada di internal perusahaan. Oke, jadi sifatnya terjadi di dalam perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, kemudian mewakili sebagian besar organisasi bisnis dalam kegiatan SCM. Nah, apa sih yang maksudnya ketika mau melakukan integrasi atau optimalisasi itu? Apa sih yang dibenahi? Nah, yang dibenahi adalah sumber pembelian atau logistiknya, misalkan kerjasama dengan vendor atau supplier. Nah, itu kemudian bagaimana sistem dari logistiknya seperti apa. Kemudian ini, yang kedua adalah keunggulan internal. Apakah suatu kegiatan manajemen logistik itu mendapatkan meningkatkan nilai value atau tidak. Misal di sana mah kebanyakan orang, ada 5 orang, kayaknya kerjaan ini bisa 4 orang, dicabut 1 orang untuk dikerjakan di tempat yang lain. Ataupun ini tidak optimal nih, tidak mendapatkan nilai tambah, tidak misalkan nilainya kecepatan waktu misalnya. Berarti misalkan diganti dengan robotik. Ataupun ini ketelitiannya kurang dengan robot tidak rapi harus butuh manusia, ya udah berarti kita menganalisis namanya keunggulan logistik, keunggulan internal. Kemudian yang kedua mengenai integrasi internal berarti kita harus menggabungkan kekuatan internal dengan perusahaan luar untuk mencari misalnya penghematan dari kegiatan jaringan supply chain management. Nah, yang bagian internal ini sebenarnya integrasi eksternal ini masih sedikit digunakan karena kalau kita terburu-buru misalkan kita langsung melakukan integrasi eksternal, itu biasanya akan kolaps karena internal kita sendiri masih belum buruk. Misalnya manajemen kita belum buruk, waktu kita belum buruk, pengelolaan kualitas kita belum buruk, masih banyak misalnya feedback yang sifatnya negatif dari produk yang kita kelola. Kemudian mungkin nanti kalian akan lebih membahas lebih jelas ini atau membaca tentang value chain, bagaimana meningkatkan optimalisasi supply chain. Kemudian kalau misalkan outputnya nanti sudah ada nih, kalau suatu perusahaan itu sudah menerapkan misalnya tadi ERP yang baik, MRP yang baik, nah ada beberapa implikasi strategi SCM ketika si perusahaan tersebut sudah menerapkan namanya good governance. Jadi kalau misalkan tadi kan itu bahasanya sangat panjang, mungkin nanti kalian akan lebih, mungkin kalau misalnya saya lagi yang di kelas semester 5, nah itu kan saya bahas mengenai beberapa strategi yang bisa men-tackle beberapa masalah ketika SCM. Misalnya kalau COVID gini kan adanya pemblok-blokiran, lalu gimana? Nah kalau misalkan ini adalah implikasi atau dampak ketika suatu perusahaan mengelola sumber daya logistiknya dengan baik, yang bisa nanti kalian bisa baca di sini. Setidaknya di sana ada 5 ya. Jadi pengembangannya ada 5. Yang pertama itu dalam implikasinya adalah pengembangan manajemen logistik.
Jadi dalam supply chain yang baik atau ketika mereka menerapkan SCM yang baik, nah, terdapat beberapa hal. Yang pertama itu pengembangan manajemen logistik. Jadi supply chain management atau rantai pasokan itu adalah pada hakikatnya adalah pengembangan lebih lanjut dari manajemen logistik yang tadi saya sampaikan ya, yaitu pengelolaan terkait arus barang. Dan ketika internal kita baik, udah dibenahi gitu kan, orang-orang yang dalam tanda kutip useless ataupun misalkan kita mutasi misalkan udah baik, berarti kita kan bisa melakukan integrasi eksternal tadi. Jadi misalkan sistem kita, contoh lain misalnya kayak tadi ya, kalau saya biasa ambil contoh kan Gojek sama Tokopedia. Misal kedua perusahaan itu udah internalnya udah baik, berarti mereka bisa mengembangkan pengembangan logistik. Jadi malah bisa merger. Kemudian yang kedua sifatnya bertahap. Saya ambil contoh lagi tadi ya, Tokopedia sama Gojek. Nah, SCM dapat terjadi melalui proses evaluasi yang bertahap. Jadi nggak bisa langsung, karena kita menyatukan dua sistem. Nah, sifatnya itu yang pertama, integrasinya internal, yang mengutamakan logistik dan mengupayakan keunggulan internal. Selanjutnya kalian bisa baca nanti di slide ini. Ini juga kita aja, nanti kalian juga bisa baca. Nah, dari tadi kan ada implikasi khusus dan implikasi umum. Nah, ini juga nanti kalian bisa baca mengenai implikasi khusus. Nah, yang terakhir, implikasi umum ataupun dampak-dampak umum ketika menerapkan SCM ini ada 5. Implikasi khusus itu saya contohkan yang langsung ke slide 4 aja. Nah, ini implikasi terhadap misalnya isu internasional. Misal, ketika suatu perusahaan tersebut setelah menerapkan supply chain yang baik, ini contoh dari berita ya, misalkan ini, sinergi Kementerian Perdagangan dan Astra mencetak 5 pesantren binaan yang merambah pasar ekspor ayam. Nah, berarti Astra tersebut mereka sudah melakukan supply chain yang internalnya baik. Makanya mereka bekerjasama dengan beberapa pesantren binaan untuk melakukan ekspor. Kemudian contohnya ini, Dubes RI, misalnya minim orang Indonesia yang Indonesia di organisasi internasional. Ketika suatu perusahaan tersebut sudah menerapkan supply chain yang baik, berarti mereka bisa juga melakukan kerjasama dengan pihak luar. Nah, berarti entitas-entitas di sana, baik misalnya, contoh misalnya ini Bulan, misalkan ini Kania, misalkan dengan orang tuanya, lalu misalkan ini Arisa, misalkan dengan pasangannya, kemudian ini ya siapalah, misalkan. Nah, berarti entitas-entitas dalam kegiatan itu, si entitasnya berarti bisa naik ya, bisa bersama-sama ataupun punya pengalaman atau intelektual yang sama dengan dan skill yang sama dengan perusahaan yang telah menerapkan supply chain yang baik tersebut. Kemudian ini isu yang lain, saya bahas juga mengenai implikasi terhadap isu internasional, adalah ini logistik 4.0. Nah, ini isu yang paling hangat itu adalah fully integrated global supply chain. Jadi isu yang paling hangat itu karena ketika kalian bulan depan, misalnya tahun depan ketika COVID ini udah mulai berakhir, nah isu yang pertama ini adalah bahwasanya supply chain management atau logistik ini kadang menghambat dari kegiatan ekonomi, karena kemarin kan kita pandemi susah sekali. Nah, isu yang sekarang tuh banyak barang ataupun produk yang tersendat karena kegiatan lockdown dan juga misalnya PPKM dari kegiatan pandemi ini. Nah, bagaimana sih cara kita bisa melakukan integrasi secara eksternal maupun internal atau global ya sifatnya yang terkait dengan supply chain management. Nanti kalian kalau misalnya mau baca lebih lanjut bisa baca buku ini, Logistik 4.0, Digital Transformation of Supply Chain Management. Nanti kalian bisa lebih baca, jelasnya lebih baca di sini. Nah, tapi saya kemudian ada isu lain, ini mengenai impact dari 5G, di mana yang tadi ya, karena internet kita semakin cepat, jadi diharapkan untuk transformasi digital itu lebih
mudah. Nah, impact atau dampak dari 5G yang antara lain yang pertama adalah kita perusahaan tersebut atau kita sendiri atau kalian sendiri ya secara individu kalian harus bersiap, mungkin ketika kalian nanti lulus harus bersiap adanya preparing for hyper connected world. Jadi karena internet makin cepat, jadi kita makin lebih cepat dan lebih mudah terhubung. Nah, kalau secara perusahaan, berarti perusahaan harus membuat roadmap atau rencana untuk perubahan infrastruktur tadi. Jadi yang sifatnya itu fokus pada keamanan ataupun kenyamanan ya, compliance dan juga security. Nah, untuk individu, baik kalian atau kita, berarti kita harus tech savvy istilahnya. Selain itu kita harus tech savvy. Jadi kita harus memang mengetahui bagaimana cara menggunakan internet karena sifatnya atau cepat dan juga teknologi lainnya. Kemudian impact lain ketika ada internet cepat seperti ini atau 5G adalah enterprise communication enable use case. Jadi without any human intervention, reducing resource requirement and avenue for error. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kemungkinan besar nanti hubungan komunikasi antara human to human itu kemungkinan akan sedikit. Mungkin kalian nanti bekerja sama dengan ataupun lebih ketika bekerja ya dalam kaitannya dengan supply chain ini akan berkomunikasi dengan robot, misalkan setting ataupun komunikasi bot ataupun segala macam. Jadi kemudian low latency driven use case, di mana latency itu adalah, kalau kalian belum tahu, latency itu adalah ketika kalian request data ke satu internet, misalkan kalian mau buka tadi contoh ya TikTok tadi ada di contoh soal misalnya buka TikTok, nah kalian kan request data ke mereka, saya pengen lihat misalnya konten TikToknya dari siapa sini TikToker, misalnya dari Rehan suka buka TikTok buat yang ngetrend ring light challenge misalkan, nah, kalian mau lihat ring light challenge-nya dari Rehan misalkan, nah kalian kan request, nah ketika request itu ada si servernya itu kan ngasih data, nah itu adalah batas dari ketika kalian minta data dari browser kalian atau aplikasi kalian ke server. Nah, itu namanya latency. Berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah, karena internetnya makin cepat, berarti latensinya makin rendah. Berarti waktu yang diakses makin rendah. Jadi ketika nanti kalian bekerja atau mencari informasi kan akan lebih cepat. Nah, kemudian yang terakhir adalah energi efisiensi dan juga service deployment. Nah, perlu kalian ketahui kenapa kalau kalian tahu kan sekarang pemerintah Indonesia rencana tahun depan kan mau meniadakan sinyal TV analog. Nah, kenapa perlu di situ? Karena sinyal tersebut, bayangkan kalau misalnya kita ini di jalan gitu kan. Nah, kalau di jalanan banyak mobil kan pasti macet atau kendaraan banyak yang macet. Nah, begitupun dengan hal yang tidak kita lihat kasat mata di sini. Bukan hantu ya, tapi jaringan. Nah, jaringan itu ada, tanpa terlihat ini jaringan radio nih. Nah, makanya si jaringan radio atau sinyal dari analog itu dihilangkan dengan harapan bisa diisi dengan jaringan lain, misalnya jaringan 5G. Supaya bisa lebih cepat dan juga tidak ada misalkan susah sinyal ataupun ada kendala sinyal. Nah, berdasarkan penelitian, kalau yang bisa cari, konsumsi dari internet ataupun 5G ini sangat baik. Jadi konsumsinya itu hanya 10% dari total energi yang digunakan oleh 4G. Jadi ketika tower itu berubah jadi tower 5G, nah penerapan energinya bisa lebih murah. Kemudian ini juga saya ambil satu ya, berkaitan dengan ini ya, integrated global supply chain. Jadi di beberapa perusahaan, mungkin nanti kalian ketika lulus si teknologi blockchain ini mungkin kalian lulus 2 atau 3 tahun lagi ya. Mungkin lebih masif digunakan pada kegiatan supply chain management. Ini saya ambil kutipan dari Armin Mehzad, seorang digital technology manager dari Nestle Oceania. Dia bilang bahwasanya kebutuhan konsumen sekarang itu adalah transparansi pada kegiatan supply chain management. Jadi transparency in supply chain management is increasingly important to customer. Nah, maksudnya apa? Jadi ketika kalian misalnya beli Apple atau beli barang, nah karena kemarin COVID,
kan kalian nggak tahu apakah ini apel benar-benar aman, misalnya sudah dites apakah ini kalau saya makan nanti mengandung virus atau enggak. Nah, itu mulai naik karena orang tuh pengen tahu. Jadi kalau misalkan pakai teknologi blockchain ini contohnya, nanti kalian ketika scan makanan, sekali itu ada QR code ya, kalian scan, nanti kalian tahu kapan dipetiknya, foto si petaninya misalkan seperti apa, lalu udah nyampe kalian kayak gimana, seperti itu. Contoh lain kalau misalnya kalian pakai uh, Shopee misalnya, kalau misalnya ini nggak berkaitan dengan uh, blockchain ya, tapi berkaitan dengan ini transparansi. Kalian sekarang bisa lihat misalkan di beberapa Shopee atau Tokopedia yang beberapa yang jasa kurir yang udah bener, nah kalian bisa lihat biasanya ada mobil gerak, ini udah di mana mobilnya, jadi real time, jadi sifatnya transparan, baik barang kalian lagi ada di mana. Kemudian ini saya rasa sudah mulai dijelaskan, nanti kalian baca di sini tentang itu apa blockchain. Ini jadi saya jelaskan singkat ya, kenapa di blockchain itu digunakan untuk trace and trace. Kalian bisa baca. Nah, ini salah satu contoh lain. Tadi saya ambil contoh perusahaan internasional ya. Nah, ini contoh lain adalah penerapan dari blockchain pada kegiatan supply chain di perusahaan Indonesia. Nah, ada satu perusahaan namanya Databot. Mereka membuat sebuah produk yang namanya Hara Token. Oke. Jadi kalau misalkan kalian punya kenalan ataupun keluarga yang petani, ini bisa kalian gunakan untuk mendapatkan pundi-pundi tambahan. Jadi sifatnya seperti ini. Jadi si petani itu, kalau di Hara Token ini di kegiatan supply-nya ya, petani itu atau farmer itu adalah seorang data provider. Oke. Jadi si petani ini mereka memberikan informasi berupa jumlah sawahnya, jumlah kebunnya, kemudian barang apa yang mereka produksi kepada Hara Token, kepada Hara. Jadi mereka, nah ketika mereka memberikan itu, mereka mendapatkan reward berupa token yang namanya Hara Token. Token tersebut bisa digunakan untuk misalnya menukar dengan pupuk atau beli jadi Alfamart dan sebagainya. Itu adalah salah satu layanan tambahan atau value added service. Nah, siapa sih yang membutuhkan data ini? Nah, data ini dibutuhkan oleh beberapa orang. Ada data buyer, misalkan data buyer misalnya bank, ataupun perusahaan asuransi, ataupun pemerintah, perusahaan atau retailer yang membutuhkan produk. Misal ketika mereka memproduksi kan butuh nih, saya kurang beras 1 ton, nyarinya di mana? Nah, mereka bisa akses Hara Token dengan membayar beberapa token juga. Jadi sebuah cryptocurrency, mereka bisa mendapatkan data. Hingga hasilnya mereka bisa mendapatkan barang yang mereka inginkan. Contohnya seperti itu ya. Itu mereka memerlukan sistem blockchain. Kenapa? Supaya tidak ada third party, jadi si Haranya ini tidak bisa mengotak-atik data dari informasi dari petani tersebut. Ini preview ya. Kalau misalkan mau baca lebih lanjut, kalian bisa buka situsnya mereka. Kemudian ini tadi ya berkaitan dengan industri 4.0, ini beberapa use case yang digunakan yang terkait dengan supply chain management. Jadi misalkan saya ambil contoh di sini. Ini misalnya IBM, kegiatan supply chain management. Jadi IBM dan Walmart, mereka bekerja sama untuk melakukan suatu project blockchain di Cina yang sifatnya memonitor food safety. Jadi memonitor apakah mulai dari, tadi saya contohkan apel tadi, mulai dari dipetik sampai diterima. Jadi kita bisa tracking. Tanpa nanti misalnya diotak-atik oleh IBM dari Walmart. Kemudian perusahaan mungkin kalian tahu misalnya ini ya, identifikasi juga kegiatan supply chain. Jadi kalau misalkan tadi kalian upload data misalkan ke server, itu kan si pihak ketiganya itu bisa edit, ataupun si servernya bisa edit, pemerintah bisa edit. Tapi kalau misalnya ini, ketika misalnya yang ngambilnya itu siapa, ini perusahaan namanya Upwork, jadi mereka melakukan verifikasi untuk identifikasi pemilih. Jadi ya mungkin ada pemilih ganda. Hal lain yang mungkin perusahaan kalian tahu apa ya? Apa ya? Nah, misalnya nih Google. Jadi Google
membuat namanya Google is building its own blockchain which will be integrated into code-based service. Jadi mereka membuat server yang membuat server cloud-based yang sifatnya serverless. Jadi kalau sebenarnya kalau misalnya kalian editor atau video editor atau gamer bahkan, sebenarnya kalian bisa memanfaatkan layanan seperti ini. Kalau terkait dengan di luar supply chain ya. Jadi kalian bisa misalnya pakai laptop yang kentang misalnya, kalau yang kurang, nah kalian bisa main game yang high end dengan memanfaatkan cloud. Jadi komputernya itu ada di Google. Selebihnya nanti kalian bisa baca beberapa contohnya di sini. Nah, terkait dengan kecepatan internet tadi, ini juga yang ingin saya sampaikan. Internet makin cepat berarti teknologi lama AI ini sebenarnya sudah mulai dibahas di tahun 90-an. Tapi karena internet kita yang lemot gitu kan, jadi lebih cepat kita mikir sendiri tapi daripada pakai AI. Nah, isu yang lain, meski ketika robotik itu ada, nanti akan muncul AI. AI itu sebagai contohnya itu kayak Siri, lalu misalkan Google Now atau Alexa ya, Google Assistant. Nah itu merupakan salah satu contoh AI, cuman sifatnya belum terlalu advance. Ada AI yang lain yang sifatnya advance, misalnya algoritma sosial media yang kalian gunakan. Nah itu merupakan salah satu contoh dari robotik AI. Ini mungkin lebih jelasnya nanti kalian bisa baca. Ini karena mungkin bisa habis 2 pertemuan. Contoh lain, penerapan perusahaan di dunia yang menerapkan blockchain kekinian. Jadi saya harapkan tadi ya, untuk kalian bisa lebih paham mengenai teknologi kekinian. Nah, ini studi kasus untuk kalian bisa baca mengenai bagaimana strategi mengoptimalisasikan supply chain. Jadi terjadi dibagi menjadi 3 bagian. Bagian strategik, technical, dan operasional. Skip aja. Nah, ini contoh lain ya. Ini salah satu contoh integrasi tadi ya, sistem dari logistik. Kemarin kan kita sempat menghitung bagaimana cara kita menentukan lokasi suatu SCM. Ini udah sempat saya bahas ya? Udah ya? Udah belum sih? Kayak dejavu saya. Udah belum? Yang pakai Gurobi ini? Belum, Pak. Oh, oke. Saya pernah saya bahas gitu. Jadi ini contohnya. Jadi misalkan ini. Kemarin kan kita ngitung ya. Ngitung menggunakan bagaimana kita menentukan lokasi yang tepat. Nah, ini ada yang tahu ini lokasinya di mana? Ini saya contoh pakai Gurobi aja. Ada yang tahu ini lokasinya di mana? Inggris, Pak. Oke, betul. Pasti sering nonton bola ya, Novan. Atau ya, ini merupakan contoh lokasi di Inggris ya. Nanti kalau kalian mau coba, kalian bisa pakai situs ini gratis. Ini untuk educational purpose. Jadi demos.gurobi.com. Nanti kalian tinggal tentuin nih titik-titik di sini. Lalu dengan perhitungan kemarin ya. Jadi misalkan variabelnya apa saja. Nanti kalian bisa situs tentukan di sana. Misal ini ya. Fasilitasnya sudah saya tentukan, lalu warehouse-nya ini sudah ditentukan. Nah, kita mau buat warehouse baru nih, di mana sih yang tepat? Nah, kan kemarin kalian tahu perhitungannya seperti apa. Nah, kalau misalkan pakai ini, nanti kan tinggal pencet optimize. Dari optimize itu langsung kelihatan. Nah, kalau pakai gini, ini kan kalian hitung manual bisa, tapi kalau optimize ini bisa langsung keluar pakai software. Nah, berarti di sini misalkan kalian mau buat beberapa daerah, misalkan ini di Manchester, berarti yang tepat itu udah semua ke cover di stroke juga udah cover, juga ada cover. Nah misalkan buat di daerah ini berarti Nottingham masih kejauhan, berarti kalian mungkin bisa menempatkan warehouse atau pabrik di sini. Oke, misalkan taruhlah di bagian Nottingham ini memang membutuhkan, jadi nanti tercover juga. Nah, ini kan di sini belum cover nih, paling pasnya di mana sih? Nah nanti ada perhitungannya menggunakan Groovy. Kalau manual juga bisa ya, kemarin juga sudah sempat kita bahas. Nah, kalau perhitungan yang tadi, model yang tadi, itu sebenarnya pakai rumus seperti ini. Jadi, ini merupakan nomor matematis untuk kalian bisa menentukan lokasi ya, yang kemarin kita bahas, yang terkait dalam hal ini adalah kegiatan supply chain management.
Ini kita menggunakan perhitungan model matematis, rumusnya seperti ini. Ataupun kemarin juga kita melakukan perhitungan matematis. Nah, kemudian selain lokasi juga dengan perhitungan matematis itu kita bisa melakukan line balancing atau perhitungan line balancing, di mana kita bisa melihat nih bagian mana atau bagian produksi mana yang bisa kita lebih optimumkan dengan menggunakan rumus matematis ini. Kemudian ada hal lagi kalau misalkan kalian pakai Gurobi, di sana ada istilahnya workforce scheduling atau penjadwalan pekerja ketika terkait dengan kegiatan supply chain ya. Kan supply chain juga termasuk kegiatan produksi tersebut ya. Di sana kalian bisa juga misalkan penjadwalan supaya misalkan orangnya tidak bekerja terlalu banyak, yang ini terlalu sedikit, ataupun yang lain tidak bekerja. Nah, balancingnya bisa kalian coba di sini menggunakan website gurobi.com. Kemudian hal yang lain ini adalah istilah lain menggunakan matematis, istilahnya menggunakan VRP atau Vehicle Routing Problem. Jadi tujuannya untuk mencari rute terpendek, ya seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, atau termurah untuk seorang salesman mengunjungi semua kota di mana semua kota hanya dikunjungi sekali. Ini ada perhitungan lain menggunakan TSP, Traveling Salesman Problem. Karena dulu case-nya di Inggris itu sendiri menggunakan namanya CPRB, AMPL, karena itu gratis, bisa buat edukasi. Kalau kalian lagi iseng gitu kan, gabut, kalian bisa belajar programming sederhana, banyak tutorialnya karena mungkin saya sampaikan di kelas ini, untuk kalian bisa mungkin lebih advance dan lebih mengerti mengenai industri 4.0 ya. Ini softwarenya ada MPL, GAMS, dan Gurobi. Ini yang sifatnya akademik dan gratis. Ini yang free 100%. Nah, sebenarnya kalian juga bisa melakukan perhitungan tersebut menggunakan Microsoft Excel. Yang namanya istilahnya Excel Solver. Jadi kalau kalian nanti menggunakan Excel, kalian klik Advanced, nanti kalian aktivasi fitur Solver, itu gratis. Ini kita skip aja. Oke, segitu. Terakhir, saya sampaikan juga kelebihan kan kekurangan mengenai menggunakan tadi perhitungan matematis ya. Yang pertama, kelebihannya itu bisa memberikan insight yang mungkin belum dipertimbangkan. Seperti tadi ya, tadi kan ada gambar, ada titik-titik hitungan, jadi kita bisa lihat, oh ternyata bagian ini ataupun kota tersebut belum ke cover nih, berarti kita bisa tentukan pabrik atau warehouse di situ. Kemudian peluang perhematan biaya karena lebih cepat ya, lebih instan untuk mendapatkan jawaban. Yang kedua, powerful dan bisa quarantine atau bisa dijamin perhitungan karena matematis, bukan berupa pendapat ataupun review-review lainnya. Lalu yang terakhir adalah dapat ditandemkan dengan teknologi lain seperti misalnya teknologi data mining atau AI. Nah, tapi kekurangannya kata kalian melakukan perhitungan tersebut adalah ini yang tadi saya sampaikan, kenapa kalian mesti belajar adalah memerlukan SDM yang memiliki skill untuk menggunakan tools tersebut. Nah, supaya nanti kalian berbeda nih sama teman-teman kalian atau ketika lulus, kalian bisa belajar menggunakan tadi belajar programming atau kalian menambah wawasan menggunakan berbagai macam tools. Yang terakhir adalah ini permasalahannya. Kekurangannya permasalahan yang kompleks di lapangan seringkali memerlukan pendekatan yang menghasilkan solusi yang lebih cepat. Nah, ini beda lagi perhitungannya. Jadi menggunakan solusi historistik dan materialistik yang mungkin juga tidak akan saya terlalu bahas di sini. Oke, sekian mungkin penjelasan tambahan dari saya mengenai kegiatan supply chain management. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau bertanya tambahan mengenai topik hari ini.
Semuanya udah absen ya? Soalnya nggak saya pakai password juga sih. Nanti setelah ini kalau misalnya kelompok 1 mau upload itu udah bisa. Nanti juga tolong misalkan mau dibuat slide terakhir ataupun di Word juga nggak apa-apa. Tolong sampaikan tadi pertanyaannya. Tadi ada yang izin 1 orang. Ada yang izin lagi nggak? Rizky Sofia ada yang izin lagi nggak? Atau yang lain ada izin nggak? Oke. Kalau tidak ada yang izin, nanti kalian tinggal di sini sudah dapat reportnya sih dari bot yang saya buat untuk Bulan, Leo, Susana, Nada, Andi, Novan, Cici, Ade, Abdul Rashid, Rehan, Elia, Vicky, Amria, Sofia, Dia, Stefani, itu tadi off cam, jadi nanti mungkin dapat nilai ini. Oke, nggak ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup jelas, yakin? Oke, kalau sudah yakin, nanti saya minta laporannya ya. Yes? Kenapa? Kalau resume dikirim ke mana, Pak? Dimasukin aja ke Google, disatuin aja ke e-learning. Tapi kalau nanti kalau misalkan ada kendala, nanti dikirimin email aja. Kalau misalnya gagal upload ataupun kena limit. Oke. Pak, anggota kelompok semuanya ngirim PPT ke email? Enggak, itu Atau kalau di situ cuma udah ada perwakilan? grouping sih. Itu kalian selama ini belum pernah upload grup ya di situ? Belum, Pak. Ini saya juga nyobain fitur ini. Jadi di Moodle ini kan software yang dipakai Unibi itu Moodle. Jadi nanti makanya kemarin saya buru-buru masukin tuh karena nanti saya mau setting grup. Nanti coba misalkan grupnya Kania coba upload, nanti coba saya lihat di backend saya. Seharusnya sih ketika salah satu dari kalian upload udah selesai. Kalau misalnya kalian nanti Kania lihat harusnya ada di sana. Saya baru setting satu ya, kalian coba dulu. Nanti kalian upload, nah semuanya udah cover, harusnya sih kayak gitu. Kemarin saya tanya Baik, Pak, terima kasih. Ya, oke. Tapi kalau biar amannya, ya udah cukup isi 1 orang, nanti saya langsung. Ada lagi yang bertanya? Oke, kalau udah cukup jelas, masih ada waktu 40 menit ya. Mungkin saya coba sekian aja. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah menjelaskan secara jelas. Nanti PowerPoint saya yang ini dan juga yang dari kelompok 1 kalau misalnya sudah selesai, nanti saya tambahkan di e-learning supaya kalian bisa akses. Oke. Terima kasih atas waktunya hari ini dan juga diskusi yang disampaikan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bubarkan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.